Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas pelajaran 6 dari bagian kedua buku bahasa Arab gampang tentang fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Ditinjau dari pelakunya, fi'il terbagi menjadi dua. Yang pertama, fi'il ma'lum, ya, al-fi'lul ma'lumu. Yang kedua, fi'il majhul, al-fi'lul majhulu. Penjelasan yang pertama, fi'il ma'lum, yaitu fi'il yang disebutkan atau diketahui pelakunya. Ya, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kata kerja aktif. Ya, biasanya diterjemahkan dengan kata-kata me di awalnya. Misalnya memotong, ya, memukul, dan lain sebagainya. Contoh, qata'a Aliyun khubzan. Ali telah memotong roti. Ya, qata'a ini fi'il ma'lum. Yashrabu Zaidun labanan. Zaid sedang meminum susu. Ya, ini contoh-contoh fi'il ma'lum. Isim yang berharokat akhir dhammah setelah fi'il ma'lum itu berkedudukan sebagai fa'il. Ada fi'il ma'lum, setelahnya pasti ada fa'il. Ya. Kemudian yang kedua fi'il majhul. Fi'il yang tidak disebutkan atau tidak diketahui pelakunya dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata kerja pasif. Biasa diterjemahkan dengan kata di awalnya. Misalnya dipotong, diminum, dimakan, dan lain sebagainya. Contoh ya, quti'a khubzun. Roti telah dipotong. Yushrobu labanun. Susu sedang diminum. Dan isim yang berharokat akhir dhamma setelah fi'il majhul itu berkedudukan sebagai naibul fa'il. Ya, istilah kedudukan isim, ya, naibul fa'il. Nanti ada penjelasannya di bagian ketiga buku ini. Nah, penjelasan rincinya nanti ada dalam ilmu nahwu, ya. Kemudian cara membuat fi'il majhul, ya. Fi'il majhul ini ya dibuat dari fi'il ma'lum. Pada fi'il maudhi itu caranya di kasroh huruf sebelum huruf akhir dan di dhammah semua huruf sebelumnya, yaitu sebelum huruf yang harokatnya diubah menjadi kasroh yang berharokat, ya, maksud berharokat ini berarti selain sukun. Misalnya qata'a, ya, qata'a pertama di kasroh huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir ini kan to, ya. Kemudian sebelum huruf to itu harokatnya diubah semua menjadi dhammah jika dia selain sukun. Di sini cuma ada satu, ya, qaf menjadi quti'a. Akhraja ukhrija. Ya. Awalnya ra-nya kita ubah menjadi kasroh, kemudian sebelum ra, ya, kita ubah menjadi dhammah yang selain sukun. Di sini cuma ada hamzah berarti ukhrija. Istaghfara menjadi ustughfira. Ya kan? Di dhamma, di kasroh huruf sebelum terakhir yaitu huruf fa. Kemudian sebelum huruf fa itu harokatnya diubah menjadi dhammah semua. Ya, untuk yang selain sukun sehingga menjadi ustughfira. Ini kaidah pembentukan fi'il majhul dari fi'il maudhi. Kalau dari fi'il mudhari', pertama didomahkan huruf mudhari'ahnya. Kemudian di fathah semua huruf sebelum huruf terakhir, ya, yang berharokat selain sukun. Ya, huruf sebelum terakhir berarti antara huruf mudhari'ah dan huruf terakhir. Itu semuanya, ya, di fathah, ya, untuk selain sukun. Seperti misalnya yaqta'u menjadi yuqta'u. Yukhriju menjadi yukhraju, yastaghfiru menjadi yustaghfaru. Yustaghfaru. Ya. Nah, kemudian pada fi'il mu'tal, ya, proses pengubahan fi'il ma'lum menjadi majhul pada fi'il mu'tal agak sedikit berbeda. Ya, rinciannya bisa dibaca di buku-buku shorof tingkat lanjutan. Ya, agak rumit, ya, pembentukan fi'il majhul dari fi'il mu'tal. Ini bisa dipelajari di buku shorof tingkat lanjutan seperti misalnya kitab tasrif di bagian kedua dan ketiganya. Tapi di sini cukup dihafalkan saja. Misalnya qala itu majhulnya qila, yaqulu yuqalu, naqqa nuqiya, yunaqi yunaqqa. Ini dihafalkan, ya, karena ini nanti, ya, ada di bacaan sholat. Catatan fi'il ma'lum dan fi'il majhul tidak terdapat pada fi'il amr. Jadi dia hanya ada pada fi'il maudhi dan fi'il mudhari'. Ya, demikian pembahasan tentang fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Selanjutnya silahkan kerjakan latihannya. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bahas latihan pelajaran 6 tentang pembentukan fi'il majhul. Perintahnya, ubahlah fi'il-fi'il di bawah ini menjadi fi'il majhul. Yang pertama, istansara, ya menjadi ustunsira. Allama menjadi ullima. Akrama menjadi ukrimah. Syariba menjadi syuriba. Fataha menjadi futiha. Sekarang pada fi'il mudhari', yastansiru, ya yustansoru. Yu'allimu yu'allamu. Yukrimu yukramu. Yashrabu yushrabu. Yaftahu yuftahu. Ya, insyaallah mudah ya. Selanjutnya kita akan bahas pembentukan isim. Berarti selesai untuk pembentukan fi'il ya. Setelah ini kita akan bahas tentang pembentukan isim. Ya, pembentukan dari fi'il menjadi isim. Kalau sebelumnya kita bahas dari fi'il menjadi fi'il yang lain. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.